Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat virtual dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dengan saya Mazaya. Masih di acara yang sama, yakni Syiar Ramadan, Dialog Interaktif Hikmah Ramadan yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Alhamdulillah sudah bersama saya seorang dosen yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Harisul Watoni, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Gimana Mbak Zia? Sehat? Alhamdulillah sehat juga dan masih semangat ini berpuasa ya. Ramadan. Ini sudah menjelang zuhur, ini harusnya lebih kuat lagi ya. Iya. Alhamdulillah, sahabat virtual semua, pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Haris akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa menurut saya, yaitu Ramadan Bulan Tarbiyah. Menarik sekali. Nah, Pak Haris, kenapa bisa Ramadan itu dikatakan sebagai bulan tarbiyah dan aspek apa yang terkandung di dalam Ramadan bila dilihat dari sudut pandang tarbiyah? Tarbiyah itu pendidikan, Pak ya? Iya, pendidikan. Iya, okay. Monggo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih, sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Jadi begini, puasa Ramadan ketika dikaitkan dengan tarbiyah, dalam konteks ini tarbiyah adalah pendidikan, maka mempunyai sebuah titik singgung dan keterkaitan yang sangat erat. Karena kalau kemudian kita tinjau apa sih pendidikan itu sendiri, Pak Mas ya? Karena pendidikan itu sendiri kalau kita rangkum dari pendapat berbagai pakar bisa disimpulkan bahwa pendidikan adalah merupakan sebuah usaha sadar. Usaha sadar dalam rangka membimbing, membina, mendampingi ya. Kalau kemudian dalam konteks pendidikan adalah peserta didik agar kemudian dia berkembang potensinya. Dia berkembang seluruh aspek ada di dirinya sehingga kemudian mencapai sosok manusia yang baik secara intelijensinya, baik secara fisiknya, baik secara moralitasnya, baik secara ruhiannya, secara umum semacam itu. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan konteks Ramadan, maka saya kira tepat karena Ramadan itu menurut saya dalam perspektif tarbiyah adalah memenuhi unsur itu. Bagaimana kemudian Ramadan itu menurut saya bukan sekedar sebuah ritual ibadah semata yang kemudian itu hanya mempertautkan antara seorang hamba dengan Allahnya. Allah sebagai amir atau yang memberikan perintah adanya puasa dan hamba sebagai orang yang makmur yang harus kemudian dia melaksanakan perintah puasa itu sendiri. Ini saya kira ada sedikit yang menarik Mbak Azza ya, karena dalam pendidikan itu kita mengenal ada beberapa terma ya, ada beberapa istilah. Ketika kita bicara tarbiyah itu ada tarbiyah, ada ta'dib, ada kemudian taklim. Taklim itu biasanya cenderung dimaknai sebagai sebuah pembelajaran ya atau pengajaran. Kalau kemudian kita cermati ayat yang sangat populer saya kira di bulan Ramadan ini, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita akan mencoba mendekati ini atau menganalisis ini perspektif yang lain. Menurut saya kalau perspektif pembelajaran ini ada beberapa komponen pendidikan ada di dalamnya. Ada guru, ada murid, ada materinya, ada metodenya, dan ada tujuan pembelajarannya. Nah, mungkin bertanya Mbak Azaya, siapa gurunya Pak Haris dalam konteks ini? Ya. Oke, baik. Gurunya tentu saja kita melihat siapa yang memerintahkan puasa ini kan. Ketika ya ayyuhalladzina amanu otomatis adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Berarti wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan yang memerintahkan ini adalah Allah. Dalam konteks ini menurut saya Allah adalah sebagai gurunya gitu ya. Gurunya dalam konteks bahwa Allah lah kemudian membentuk wahana pembelajaran itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, mungkin yang ditanyakan siapa itu muridnya ya atau pembelajarannya. Pembelajarannya adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka dalam konteks ini adalah
menurut saya dalam hal ini adalah sebuah kemuliaan. Bagaimana kemudian yang mampu menjalankan puasa adalah mereka-mereka yang memang mempunyai kapabilitas dan kapasitas keimanan yang baik. Logikanya apabila dia adalah orang kafir, orang yang mempunyai keimanan yang minim, bahkan fasik, bahkan musyrik, ya otomatis akan keberatan melaksanakan puasa ini. Maka sekali lagi dalam konteks ini muridnya adalah siapa? Orang-orang yang muslim atau orang yang beriman, ya. Nah, selanjutnya materinya apa Pak Haris ya? Oke, materinya itu adalah siam. Ya. Yang diajarkan oleh Allah, yang diinstruksikan oleh Allah adalah apa? Siam, puasa itu sendiri. Ya, kita belum bicara tentang puasa dari berbagai pendekatan, ya, dari berbagai makna, ya. Tidak hanya sementara sih kita bicara bahwa siam ini adalah materi yang Allah ajarkan sebagai seorang guru, sebagai guru. Nah, kemudian mungkin bertanya, metodenya apa Pak Haris ya? Metodenya itu kalau kita cermati ada kata-kata kutiba alaika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah menyebut kama kutiba, ini merupakan menurut saya adalah sebuah metode yang indah sekali. Yang Allah sampaikan bagaimana kemudian Allah ketika menyuruh puasa ini tidak semata-mata bersifat imperatif, bersifat instruktif. Tetapi Allah kemudian begitu indah merangkum kata-kata ini dengan kata-kata kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya bahwa puasa ini bukanlah sebuah beban bagi orang mukmin, tidak. Tetapi ini adalah merupakan sesuatu hal yang sudah lazim dan jamak dilakukan oleh orang sebelum mukmin. Oke, itu metodenya. Nah, terus tujuannya apa berarti? Nah, tujuannya adalah la'alakum tattaqun. Dalam konteks pendidikan, dikatakan pembelajaran yang berhasil, dikatakan pendidikan yang sukses adalah ketika tujuan pembelajaran itu tercapai. Dan tujuan pembelajaran tadi adalah apa? Ketakwaan tadi itu. Kalau kemudian ketakwaan tidak tercapai, mohon maaf, pembelajaran dikatakan pembelajaran zong, ya, pembelajaran yang gagal. Ya, semacam itu. Oke. Iya Pak Haris, menarik sekali. Dan terakhir nih yang ingin saya tanyakan, tadi kan udah disampaikan tentang unsur-unsur puasa sebagai materi tarbiyah. Nah, kalau dalam pendidikan sendiri menurut Bloom itu kan ada kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, itu kalau diaplikasikan di puasa Ramadan bagaimana itu Pak? Oke, baik, itu saya kira teori orang barat, tetapi walaupun demikian bisa kita tarik karena memang ada beberapa kesesuaian ya. Kalau kita lihat konsep puasa dalam kitab Risalah Kusyairiyah, di situ juga ada tiga dimensi, ya, ada tiga aspek puasa itu. Jadi bukan sekedar puasa untuk menahan dari lapar dan minum, ya, tapi sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa kognitifnya apa? Kognitifnya kalau kita tarik, kita berusaha mencari benang merah antara aspek kognitif dengan puasa itu. Ya, kognitifnya bahwa dalam berpuasa orang harus berilmu. Dalam Islam kan kita mengenal man amila bi ghairi ilmin fa'amaluhu mardudun la tuqbalu fa'amalu mardudatun la tuqbalu. Maka mohon maaf, mengapa kemudian kita harus niat, ya? Nawaitu shauma ghadin anda li fardhi syahri. Ada kata-kata fard di situ, ada ilmu. Sehingga orang harus tahu puasa ini adalah wajib. Maka para ulama begitu indah membuat konsep nawaitu itu karena memang di situ salah satu syarat amal adalah ada ilmu. Dan ilmu itu dalam konteks ini menurut saya adalah ranah kognitifnya. Kemudian ranah afektifnya itu kan sangat luas sekali, ya. Bagaimana kemudian Rasul mensinyalir bahwa puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, sehingga dalam konteks puasa itu ada namanya muhbitot, ya. Ada mubtilat dan ada muhbitot. Kalau mubtilat adalah sesuatu yang membatalkan puasa, dalam artian dia harus mengqadha. Kalau muhbitot tidak membatalkan tetapi akan menghilangkan pahalanya. Di antaranya adalah ya sebenarnya yang kita pahami, ya, menggunjing, berbohong, bersumpah palsu, dan itu merupakan afektif itu. Itu adalah sebuah bentuk sikap bagaimana kemudian kita menjadi sosok muslim yang baik. Yang terakhir adalah psikomotorik. Bagaimana kemudian agar puasa ini kemudian tidak dijadikan alasan orang untuk malas-malasan dan sebagainya. Maka kalau kita lihat sejarah, mayoritas peperangan yang dilakukan oleh Rasul adalah dilakukan pada bulan Ramadan. Artinya jangan sampai Ramadan itu kemudian membuat fisik kita lemah, tapi justru sebaliknya fisik kita harus kuat. Luar biasa sekali penjelasan dari Pak Haris kaitan Ramadan sebagai wahana tarbiyah, luar biasa sekali. Dan secara pribadi sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan tentunya sahabat virtual juga seperti itu. Tetapi saya kira perlu saya sampaikan kepada sahabat virtual semuanya yang ingin menggali lebih dalam kepada Bapak Haris tentang ilmu-ilmu beliau dan tentang Ramadan sebagai wahana tarbiyah dan lain sebagainya, karena saya yakin beliau ini sangat
handal di bidangnya, maka jangan khawatir, sahabat virtual semuanya bisa kemudian bertatap muka, berinteraksi dengan beliau dengan cara bergabung menjadi Civitas Akademika IAIN Ponorogo. Gimana caranya? Semua infonya lengkap ada di pmb.iainponorogo.ac.id. Sahabat virtual semua bisa mengunjungi link tersebut dan bisa melihat-lihat tata cara pendaftaran mahasiswa baru IAIN Ponorogo baik S1 maupun S2. Baik, terima kasih Pak Haris atas waktunya dalam sesi kali ini. Kemudian itu tadi syiar Ramadan edisi kali ini, dan sampai jumpa di syiar Ramadan lainnya yang akan ditayangkan setiap hari di YouTube IAIN Ponorogo. Saya Mazaya mengucapkan terima kasih atas perhatian semua sahabat virtual dan sampai jumpa pada edisi berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.